Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Caswadi Rasidi. Untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara mencari nilai terbesar dan terkecil di Microsoft Excel. Di sini kita punya daftar gaji PT Bikini Bottom Tbk. Kemudian ada nomornya, nama karyawan, jabatan, dan gaji karyawan tersebut. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui gaji maksimum dan minimum berdasarkan jabatannya, dan bagaimana pula cara mengambil angka-angka gaji dan jumlah pegawai yang menerima gaji tersebut berdasarkan jabatannya? Jawabannya, kita punya kolom jabatan, gaji maksimal, dan gaji minimal. Kemudian di sini juga jabatan, dan di sini kita akan isi dengan data validasi. Ya, data validasi yang mengambil dari rank ini. Kemudian ada gaji dan kuantitasnya. Oke, kita akan mulai memfilter data ganda di kolom jabatan ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan formula array. Kita akan ambil dari sini dan membuang yang gandanya. Ketik sama dengan if error. Kemudian untuk value-nya kita gunakan index. Index yang array-nya kita ambil dari rank ini, D5 sampai D20. Absolutkan dengan F4. Semikolon row number-nya kita gunakan match, ya, match yang lookup value-nya kita pakai 0, kemudian semikolon, dan lookup array-nya kita gunakan contif, ya, contif yang rank-nya kita ambil dari rank yang kita ambil dari sel H12 sampai H12. Ya, H12 sampai H12. Jangan lupa absolutkan yang ini. Kita kasih simbol dolar, kemudian semikolon, dan untuk kriterianya kita ambil rank yang ini, yang jabatannya D5 sampai D20. Absolutkan dengan menekan F4, kemudian tutup kurung, semikolon 0 sebagai exact match, ya, tutup kurung 2 kali, semikolon, tanda petik, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Ya, kita sudah punya marketing di sini, ya. Untuk jabatan marketing kita copy ke bawah. Marketingnya ada 2, berarti ada yang salah, harusnya data entry, ya. Kita coba lihat lagi rumusnya. Oke, ini benar, ini benar, ini juga benar. Oke, nah ini ya yang contif. Untuk rank di contif ini kita lupa ngasih absolut di sini atau simbol dolar di sini, ya. Kita kasih simbol dolar dulu. Kemudian benar semua, ya, Ctrl Shift dan Enter. Copy lagi ke bawah. Nah, sekarang sudah tepat, ya, marketing, buruh, dan data entry seperti sesuai dengan jabatan di D5 sampai D16 D20, ya. Kemudian untuk gaji maksimal kita pakai sama dengan max. Number one-nya kita gunakan if. Yang logical test-nya kita ambil yang rank ini, D5 sampai D20. Absolutkan dengan menekan F4 sama dengan H13, ya. H13, kemudian semikolon, dan value if true-nya kita ambil yang rank gaji E5 sampai E20. Absolutkan dengan F4. Oke, ini kita kasih simbol dolar dulu. Oke, kemudian tutup kurung 2 kali dan Ctrl Shift Enter,
ya, 1.600.000 untuk marketing gaji maksimalnya. Oke, kita cari dulu. Nah, ini ya, 1.600.000. Benar ya, 1.600.000, kemudian copy ke bawah. Nah, 1.600.000 dan buruh 1 juta, kemudian data entry 2 juta. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan di gaji maksimal, tapi kalau yang gaji maksimal kita gunakan max, maka yang gaji minimal kita gunakan min. Oke, kita mulai sama dengan, kemudian pilih min, dan number one-nya kita ambil dengan if. If yang logical testnya sama D5 sampai D20, absolutkan dengan menekan F4, sama dengan kita ambil yang sel ini H13. Oke, H13 semikolon, value if true-nya kita blok yang rank ini E5 sampai E20, absolutkan dengan F4. Kemudian kita kasih simbol dolar dulu di sini. Oke, tutup kurung 2 kali, Ctrl Shift Enter. Ya, 1 juta untuk marketing gaji minimalnya, dan untuk buruh 500.000 dan data entry 1.600.000. Kita coba cek ya, benar, marketing 1 juta, kemudian buruh 500 dan data entry 1.600.000. Benar ya, untuk gaji minimalnya 1.600.000 dan gaji maksimalnya 2 juta. Kita perbaiki dulu tabelnya. Kita pergi ke home, kemudian ambil yang ini dan kita gunakan yang ini. Oke, nah ya, sekarang sudah rapi kembali ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat data validasi di sini. Ambil data, kemudian data validation, allow-nya kita gunakan list, dan untuk source-nya kita ambil dari rank ini ya, H13 sampai H15. Kemudian oke. Nah, sudah ada ya marketing, nah, buruh dan data entry. Kita coba pakai yang marketing dulu ya. Oke, kita klik di H19 sama dengan, kemudian kita gunakan if error yang value-nya hampir sama, kita gunakan index juga. Kemudian small array-nya kita gabung dengan if. If yang logical test-nya kita ambil dari rank ini ya, D5 sampai D20, absolutkan dengan menekan F4, kemudian sama dengan ini ya, I17, absolutkan juga dengan F4, semikolon, value if true-nya kita ambil yang kolom gaji ini E5 sampai E20. Oke, absolutkan dengan F4, tutup kurung, semikolon, kemudian raw ya, kita gunakan raw yang referensinya 1 sampai ke 20 ya, 1 sampai 20, tutup kurung 2 kali, kita absolutkan dulu di sini dan juga di sini ya. Kemudian kita semikolon dan match ya, match yang lookup value-nya kita gunakan 0, semikolon, contif. Kita gunakan contif yang ranknya masih sama, kita pilih yang H18 sampai H18 ya, untuk kolom jabatan H18 sampai H18. Kemudian kita kasih absolute di sini. Salah ya, sebentar. Ini harusnya H18 sampai H18. Kita ulang ya. Kita ambil yang ini.
H18 sampai H18, kemudian blok yang ini dan tekan F4. Oke. Setelah itu kita kasih semikolon dan small yang array-nya kita ambil dengan if yang logical testnya kita pakai rank D5 sampai D20, absolutkan dengan menekan F4, kemudian sama dengan masih sama ya, I17 absolutkan juga dengan F4 ya, semikolon untuk value if true-nya gunakan yang kolom gaji E5 sampai E20, absolutkan dengan F4, tutup kurung, semikolon kita gunakan raw ya, kita gunakan raw yang referensinya sama 1 sampai 20. 1 sampai 20, kemudian tutup kurung 3 kali, semikolon 0, tutup kurung 2 kali, semikolon, tanda petik, tutup kurung. Ya, kita kasih simbol dolar dulu di sini dan di sini. Oke, jika sudah silakan Ctrl Shift dan Enter. Ya, sudah muncul 1 juta untuk gaji marketing, 1 juta, 1.200.000, 1.500.000 dan 1.600.000. Oke, kita akan mulai menghitung kuantitas yang menerima gaji dengan nominal di samping. Oke, untuk 1 juta kita gunakan semikolon sama dengan count tips. Nah, kita gunakan count tips yang kriteria satunya, kita blok yang rank ini E5 sampai E20, absolutkan dengan F4, semikolon. Oke, semikolon, kemudian kita kriteria satunya pakai H19, sel H19, semikolon, blok yang ini lagi D5 sampai D20, absolutkan dengan F4, semikolon. Untuk kriteria 2-nya kita gunakan yang marketing atau I17, absolutkan dengan F4, tutup kurung dan enter. Ya, kita sudah dapat angkanya. Untuk marketing gaji 1 juta ada 2 orang, 1.200.000 2 orang, 1.500.000 2 orang. Nah, kita ganti dengan buruh 500 1 orang, 900 2 orang dan 1 juta 2 orang. Bener ya? Ini buruh 1 juta, bener 2. Kita coba data entry 1.600.000 1 orang, data entry. Nah, ini 1.600.000, kemudian 1.700.000 2 orang, betul, dan yang 2 juta 1 orang. Oke, kita blok dan home ke conditional formatting, new rules. Kita ambil yang format only cell value ininya equal to. Nah, ketik 0 di sini. Kemudian pergi ke format dan font. Ya, font untuk colornya kita ganti dengan warna putih untuk menyamarkan ya. Oke, kemudian oke. Ya, sekarang angka 0-nya sudah tersamarkan. Ya, kita gunakan marketing. Oke, sudah betul semua. Ya, oke, betul semua. Sip. Mungkin ini saja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.